Acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi. Yang pasti nggak sendirian, ditemani sama Pak Nyoto selama 1 jam ke depan di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, segar selalu. Gimana Sasa juga? Alhamdulillah berkat Zima selalu sehat dan juga yang pasti awet muda dong. Lihat wajah saya. Iya ya. Cantik sekali ya. Seger banget hari ini nih Pak Nyoto nih ya, luar biasa. Berkat Ziman. Betul banget. Yuk yang mau gabung nih boleh loh ya, langsung aja deh di WhatsApp 081511103103. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar gula. Kenali tanda-tanda kecanduan gula gitu ya. Karena terlalu asik mengkonsumsi makanan manis bisa-bisa nanti kita investasi diabetes. Iya, yang paling gampang sih obesitas ya. Nah itu dia, nggak asik Kegemukan. banget kalau kayak gitu. Padahal kita tahu ya sebenarnya gula itu berbahaya, tapi banyak banget orang yang masih mengkonsumsinya. Abis enak sih Pak, kadang-kadang kalau lagi nggak fit, lagi kurang semangat mengkonsumsi makanan-makanan manis ataupun minuman-minuman yang manis gitu ya, bikin semangat lagi gitu Pak, bikin Ya, seger. betul, karena dia memang ada efek membuat hormon dopamin kita keluar. Begitu hormon keluar, kita euforia bahagia sekali. Tapi Betul. cepat datang euforia bahagianya, baliknya cepat. Malah tiba-tiba bisa rasa sedih begitu. Dan tiba-tiba kita kecanduan untuk coba lagi, Iya untuk sih. sensasi rasa senang Betul. itu. Jadi butuh gula lagi. Apalagi kalau makannya yang manis-manis ngeliatin saya Pak. Betul. Tambah kecanduannya double. Betul. Emangnya seberapa parahnya sih kalau kita setiap hari mengkonsumsi gula dalam jumlah yang cukup banyak? Jadi sebenarnya takaran yang buat kita konsumsi gula untuk orang yang ingin tetap sehat, untuk laki-laki itu cuma 9 sendok teh 9 sendok teh itu untuk per hari. per hari. Kalau Oke. perempuan malah lebih sedikit, 6 sendok teh. Jadi kalau laki-laki cuma 9 sendok teh, wanita cuma 6 sendok teh. Cuma kalau pagi-pagi gulanya udah 3 sendok makan, siang 3 sendok makan, belum lagi makan nasi, makan yang lain-lain Iya. itu mungkin takarannya bukan 9 sendok teh. Bisa 1 piring kali ya. Setengah kilogram gula Iya, 1 sendok dikonsumsi. bisa 6, bukan 9 sendok teh tapi 9 sendok semen. Banyak banget ya. Itu yang bikin penyakit degeneratif zaman sekarang itu. Jadi kalau kepala 3 sudah punya masalah kolesterol, udah punya masalah gula darah tinggi, udah punya masalah obesitas, udah punya masalah asam urat, cek deh kita kecanduan gula tidak. Jadi kunci untuk penyembuhannya sederhana, potong kecanduan gulanya. Cuma masalahnya tuh kalau rumah sakit ketergantungan obat itu ada, cuma rumah sakit ketergantungan gula belum ada. Belum ada. Mungkin kita sebenarnya udah pernah bahas kayaknya ya. Cuma kita ulang-ulang lagi, diingatkan lagi karena betapa pentingnya dan betapa bahayanya kecanduan gula. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanda-tanda orang yang sudah kecanduan gula itu seperti apa Pak? Apakah setiap hari harus manis gitu atau gimana gitu? Ada secara fisik kelihatan, oh dia Iya. kecanduan gula nih gitu. Jadi kan orang kalau udah kecanduan gula itu bawaannya cari yang manis-manis sedikit. Jadi tuh di kantongnya tuh pasti biasanya ada permen gitu ya. Kalau nggak permen dia biasanya makan coklat, cookies, roti-roti, terus dia makan Bolu. crackers ya. Jadi yang serba manis saja yang dicari gitu kan. Jadi kalau orang sudah kecanduan gula itu susah ngilanginnya sebenarnya. Harus punya kemampuan yang kuat untuk menghilangkan kecanduan itu, nggak gampang loh. Ya kan? Jadi karena begitu kita dapat gula kita senang, happy. Begitu kita sedih cari gula lagi, sedih lagi cari gula lagi, karena memang mood kita itu menjadi permainan dari gula itu sendiri. Akibat dari hormon kita yang namanya dopamin dipicu terus. Jadi tubuh kita kalau seandainya nggak ada gula, berusaha untuk mengubah apapun dalam tubuh kita menjadi gula. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita membutuhkan gula kan Pak, tapi dengan sesuai Betul. takaran yang tepat gitu ya.
Nah sebenarnya gula itu bermanfaat dengan syarat dia rilis atau keluarnya slow motion dari makanan yang kita makan. Jadi makanan yang mengandung gula itu syaratnya harus diikat dengan serat. Jadi kalau makannya itu gula yang tidak diikat serat itu namanya makannya indeks glikemik tinggi. Disebut kadar gulanya cepat banjir di dalam darah. Nah begitu cepat banjir di dalam darah, pankreas pompa insulin kuat-kuat agar membawa gula ke dalam sel. Nanti kalau sel kita masukkan gula, dia kan lihat, waduh kayaknya kita udah kelebihan gula deh. Disimpanlah gula itu dalam bentuk glikogen di otot atau di liver. Ternyata otot dan livernya juga udah penuh gudangnya, udah nggak bisa nih masukkan gula. Jadi gimana ya? Kata tubuh kita, udah deh kita konversi gula ini menjadi lemak adipos atau lemak adiposa ini disimpan di mana? Ya gampang, lemak adiposa kita taruh di bawah perut, di pinggul, di paha, di lengan. Jadilah kita kelebihan lemak. Jadi orang yang kebanyakan lemak tubuhnya itu sebenarnya awalnya kecanduan gula. Akibatnya tubuh kita mengkonversi menjadi lemak tubuh. Akibatnya kita menjadi obesitas alias kegemukan. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita pangkas dulu deh. Kecanduan gula kita. Nanti kita bahas cara memangkasnya ya. Tapi tidak selamanya gula itu membawa dampak negatif dong ya Pak dalam kehidupan kita, terutama dalam kesehatan kita. Ada sisi positifnya kah ketika kita mengkonsumsi gula selain merasa bahagia? Jadi memang yang dibutuhkan tubuh kita itu gula sehat. Jadi ada gula buruk, ada gula sehat. Gula sehat itu kalau kita konsumsi gula yang dari buah-buahan alami. Jadi makan nanas, makan pisang, makan apel, makan jeruk, makan mangga. Yang masih diikat dengan serat, makan singkong, itu lebih bagus daripada kita makan gula yang sudah diolah. Makan donat, makan kue tart, makan kue bolu, ya, kue basah, kue kering gitu ya, coklat, permen, minuman bersoda gitu ya. Itu yang gula jahat sebenarnya. Karena dia cepat banjir dalam darah dan mengakibatkan disimpan di dalam tubuh kita berupa lemak. Tubuh kita tidak bisa mengubah menjadi lemak adiposa. Malah kita kelebihan gula, lama-lama kita diabetes. Gak asik banget ya. Pengen manis hidupnya ternyata kena diabetes. Nah, untuk Anda yang mau gabung sama kita di sini ya, sama Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, boleh loh ya mau tanya-tanya seputar Ziman atau mungkin juga mau konsultasi seputar topik kita hari ini, kecanduan gula, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ya di 081511103103 081511103103. Untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang nantinya belum sempat kita jawab akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita masih ngobrolin seputar kecanduan gula. Mungkin Anda sudah tahu ya apa jadinya kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula. Tapi kadang-kadang justru kita nggak bisa lepas dari yang namanya gula. Bahkan kita mengacukan, ya udahlah nggak apa-apalah sesekali ini. Tapi dengan sesekalinya itu gula yang kita masukkan ke dalam tubuh kita banyaknya luar biasa di luar batas ambang peraturan yang ada. Ya, luar batas adaptasi tubuh. Nah, gimana caranya Pak kita bisa memangkas yang namanya kecanduan gula? Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Tadi kan Pak Nyoto bilang gula yang baik itu kan gula alami yang terdapat dalam buah-buahan. Nah, kalau kayak gula pasir, gula aren, gula Jawa itu memang sebenarnya tidak ada manfaatnya atau gimana Pak? Jadi gini, gula itu yang paling buruk malah gula pasir, yang semakin putih gula pasirnya makin berbahaya. Kalau gula batu itu lebih ringan, ya kan? Kalau air tebu yang belum diapa-apain itu lebih aman lagi. Jadi kalau kita beli air tebu diperes ya, langsung kita minum itu aman. Itu aman ya, gulanya Tapi aman. kalau air tebunya dipanaskan jadi gula batu, dipanaskan berkali-kali jadi gula pasir, diputihkan jadi gula pasir super putih, itu makin bahaya. Itu yang bikin penyakit degeneratif. Gitu. Jadi ya pakai gula batu deh. Kalau saya jujur aja mau gula batu mau gula apapun saya hindari semaksimal mungkin, ya kan? Kenapa? Kita tidak bisa menghindari 100%. Kadang-kadang kita bikin kopi instan itu udah gula. Udah ada gulanya. Nah, kalau kita bikin kopi instan sehari 10 kali, wah udah over dari 9 sendok teh.
gula. Kalau kita beli jus di luar pun juga sudah ada gulanya. Nah, udah beli jus, udah tahu buahnya manis dalam jus ya. Tambah gula, tambah susu kental manis. Waduh. Lengkap. Ih, ngeri ya, itu bukan 9 lagi, mungkin udah 900 teh sendok makan. Gimana nggak kena penyakit. Nah, jadi sekarang saya cerita tentang bahaya kelebihan konsumsi gula dulu ya. Jadi bahaya dari kita konsumsi gula itu akibatnya apa? Kita gelisah, susah konsentrasi, kolesterol total kita, trigliserida kita, lemak jahat kita naik. Kita punya risiko kanker payudara, ovarium, kanker prostat, rektum, kandung kemih, lambung, itu akibat kelebihan gula. Kemudian kita bisa hiperglikemik atau hipoglikemik, kadar gula darah kita ketinggian atau kerendahan. Kita punya masalah problem pencernaan seperti MAH, nukron, kolitis ulceratif, semua masalah lambung kelebihan gula. Penuaan dini, kebanyakan makan yang manis-manis gigi kita pasti rontok deh, karies atau bolong-bolong ya. Kemudian kita punya masalah autoimun, artritis, asma, multiple sklerosis. Kemudian banyak jamur di tubuh kita itu karena kebanyakan gula. Kita kena resiko batu ginjal, kemudian usus buntu, kalau buang air besar timbul tombolnya, hemoroid atau wasir ya. Kemudian kita punya masalah osteoporosis. Tekanan darah kita meningkat itu karena kelebihan gula. Kita konsumsi gula berlebih jangka panjang. Kita punya masalah kardiovaskular, jantung kita nggak beres, arteriosklerosis, emfisema, batu nggak sembuh-sembuh, mata kita rabun karena katarak, rabun senja, Parkinson, alergi, eksim parah, nggak sembuh-sembuh, fatty liver, pankreas kita ukurannya membesar, sakit kepala, migrain bolak-balik gitu ya. Kemudian penyempitan pembuluh darah, entah di kaki, di tangan, dimanapun gitu ya. Tendon kita atau otot-otot kita rapuh, tulang kita keropos, kegemukan, asam urat, sampai yang paling parah gout. Kemudian emosinya nggak stabil, kalau nggak ada gula bawaannya ngamuk gitu ya. Penuaan sel, hiperaktif. Nah, anak kecil coba kita kasih lollipop, permen. Kalau nggak lompat-lompat nggak berhenti-berhenti ya, kayak baterai alkalin. Emosional, dehidrasi, itu akibat kalau kita kelebihan. Dan yang berbahaya itu gula juga menurunkan. Yang diturunkan apa? Imunitas, daya tahan tubuh kita turun. Mineral tubuh yang berguna dalam tubuh kita pun diturunkan sama gula. Jadi yang namanya zinc, mangan, kromium, kuprum itu jadi rendah. Lemak baik kita atau HDL juga jadi rendah, diturunkan sama gula, kelebihan gula. Elastisitas kulit tadinya lentur jadi menurun. Fungsi mata yang tadinya tajam jadi menurun. Kemudian kulit kita jadi busik, kurang vitamin, kurang gairah kerja, kurang fungsi enzim, daya ingat kita menurun. Ya otomatis harapan hidup menurun gitu. Fungsi kelenjar menurun. Aduh capek deh banyak yang diturunkan kalau kita kelebihan gula. Tapi masalahnya gula itu karena kecanduan, kita nggak sadar kalau kita itu penyakit-penyakit yang kita idap, yang serombongan masuk dalam tubuh kita karena kita sudah addicted. Kecanduan gula, namanya sugar craving. Bahaya banget deh pokoknya. Makanya pada kesempatan kali ini kita sadarkan, kita lihat-lihat, aku kecanduan gula nggak ya gitu. Karena kalau kita sudah menyadari bahwa kita kecanduan gula, berarti kita harus tahu cara melawannya agar kita terhindar dari penurunan fungsi organ tubuh yang menyebabkan kita kena penyakit degeneratif, yang menyebabkan kita kena penyakit yang nggak ada obatnya lah. Makanya potong dulu tuh kecanduan gula. Jadi kalau dipikir-pikir kecanduan narkoba sama kecanduan gula bahaya mana? Bahaya mana Pak? Sama? Menurut saya sih gula lah, karena narkoba nyarinya susah. Gula lebih gampang sih ya. Iya, apalagi sekarang minuman-minuman yang mengandung gula udah banyak banget di mana-mana dengan harga yang murah juga, 5.000. Dan legal lagi. Nah itu dia, dengan 5.000 udah bisa menikmati. Betul. Gitu. Tapi gimana caranya Pak? Kalau kita mau minum manis, mungkin sesuai dengan takarannya aja. Sehari untuk perempuan 6 sendok teh aja cukup gitu. Kalau laki-laki 9 sendok, jadi gak usah berlebihan. Karena di nasi pun juga sudah banyak banget mengandung gula. Nasi mengandung gula, mie mengandung gula, roti putih mengandung gula, ya kan? Makan kecap ada gulanya. Makan, iya bener, kecap. Udah roti pakai selai kacang, selai apapun udah gula semua. Iya ya. Seperti itu. Bagusnya makan apa? Makan singkong lah. Gulanya gula aman, gula baik gitu ya. Jadi Anda kecanduan gula baik deh kalau bisa, tapi itu dia, pangkas dulu deh ke canduan gula jahatnya. Oke, baiklah. Makin seru aja obrolan kita mengenai kecanduan gula. Bagaimana caranya biar kita bisa memangkas yang namanya kecanduan gula, biar kita tidak
terkena banyak banget penyakit yang tadi sudah disebutkan sama Pak Nyoto. Nanti akan kita bahas ya. Untuk Anda yang mau tanya-tanya boleh loh ya. Masih saya tunggu nih pertanyaan Anda di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Mau menceritakan bagaimana khasiat Ziman dalam kehidupan Anda. Anda sudah mencobanya, boleh kasih tahu kita ya. Mau tanya-tanya seputar kecanduan gula, atau mungkin Anda saat ini juga sedang merasakan itu, kok saya kalau makan gula gak berhenti-berhenti, maunya manis-manis, gimana caranya, boleh tanyakan ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto sampai 1 jam ke depan. Dan kali ini pembahasan kita adalah kecanduan gula. Tadi sudah dirincikan secara detail sama Pak Nyoto apa akibatnya kalau kita kecanduan gula. Nah, kira-kira bagaimana caranya nih Pak? Kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa tahu takaran yang baik untuk kita saat mengkonsumsi gula itu seperti apa. Yang penting kita harus sadar betapa bahayanya gula. Jadi kita meminimalisir. Misalnya tadi minum teh manis, mesti 5 sendok makan baru terasa manisnya. Nah sekarang jangan pakai gula deh ya. Walaupun nanti Anda kayak orang kecanduan, gimana sih kalau kecanduan itu kan sakau gitu ya kalau nggak ada gulanya ya kan. Betul. Nah ini kita harus tahu bahwa kita lagi sakau gula, tetap kita harus bertahan. Caranya bagaimana? Kita olahraga deh. Karena kalau olahraga tubuh kita juga bisa dibawa untuk fresh. Dibawa untuk euforia juga dengan olahraga ya. Jadi kita membentuk mekanisme pembentukan endorfin dengan berolahraga, bukan dengan gula lagi. Jadi begitu kita sudah ingin menghindarkan kecanduan gula, kita sebaiknya olahraga. Kemudian ganti makan makanan kita, begitu kecanduan kita konsumsi makanan cemilannya itu kita ganti misalnya dengan buah-buahan. Jadi saya pengen nyemil nih, yaudah buah-buahan yang dikeringkan boleh, kacang-kacangan juga boleh, karena kan gulanya sedikit ya. Kalau bisa sih kacangnya mentah. Kacang apa yang mentah? Kacang mentah. Ya. Nah, kemudian kita konsumsi makanan itu kita hindari yang mengandung gula secara berlebihan. Jadi kalau seandainya biasa makan nasi putih, hindari deh nasi merah dengan nasi coklat atau nasi hitam. Pun kalau perlu dikukus, jadi gulanya itu turun, gitu ya. Kemudian kalau perlu kita konsumsi apa? Hindari makanan gula tersembunyi seperti roti putih. Itu dijelek banget deh. Setelah itu mie. Biskuit. Ya, biskuit. Kemudian kue-kue kering, kemudian kue-kue basah. Kemudian itu kita hindari, kita ganti dengan makan pepaya dipotong-potong. Makan nanas dipotong-potong, kan sama-sama manis tapi beda gulanya ya. Kemudian kita alihkan fokus kita. Kita alihkan fokus kita dengan cara apa? Ya kita punya kegiatan yang menjadi hobi kita. Misalnya hobi nonton, ya nonton deh. Ya tapi kalau bisa hobinya yang positif-positif semua ya. Agar kita bisa menekan nafsu keinginan manis yang berlebihan tersebut. Ya. Jadi kalau kita udah, waduh stres nih karena gak ada gula. Nah kita berarti lagi sakau tuh sama gula. Jadi kita hindari benar-benar dengan olahraga, ganti konsumsi camilan sehat, buah-buahan, perbaiki pola makannya itu dengan makanan yang diikat dengan serat. Jadi makan singkong, makan ubi itu lebih bagus daripada nasi putih. Karena mengandung gula tapi diikat dengan serat. Jadi dia rilisnya slow motion ya. Kemudian kita mesti fokus dengan hobi kita yang positif agar kita nggak teringat dengan rasa manis terus-menerus. Akibatnya lama-lama kecanduan gula kita berkurang. Seperti itu. Oke, ada nggak sih Pak asupan selain makanan-makanan yang mengandung gula gitu yang bisa kita konsumsi? Jadi maksudnya walaupun kita konsumsi itu tetap sehat gitu. Ya sebenarnya semua makanan itu syaratnya gulanya mesti gula baik, indeks glikemiknya rendah walaupun rasanya manis. Makanya banyak gula pengganti seperti yang dari stevia, dari Lohanco, dari dari herbal juga ya, asal jangan yang dari kimia seperti aspartam ataupun dari gula alkohol, itu sama-sama buruknya. Bagus dari gula herbal seperti stevia atau seperti gula jagung bagus nggak sih Pak? Sama ya? Sama buruknya. Oh sama buruknya. Nah kalau efek
Yang Ya. kita cari gula apa namanya? Gula batu masih lebih bagus gitu ya, gula batu. Daripada gula putih. Jadi gitu. Jadi kalau menghindari mau rasa manis, carilah gula yang lebih bagus daripada gula sebelumnya. Stevia, gula batu, gula aren sebenarnya bagus. Cuma masalahnya gula aren itu zaman sekarang pakai pengawetnya banyak. Kalau gula merah, gula aren yang bagus, yang real, yang alami, begitu dibuka dari bungkusnya dia cepat lumer. Oke. Kalau nggak lumer-lumer bertahun-tahun, nah itu Itu udah pakai ada pengawetnya, udah berapa kilo deh, banyakan pengawetnya daripada gulanya. Iya ya. Terus efeknya bagi orang yang kekurangan gula. Nah, bagi orang yang kekurangan gula itu ya efeknya namanya hipoglikemik. Hipoglikemik itu tubuh kita butuh gula, ya kita gemeteran, suhu tubuh kita rendah, kita nggak punya energi. Tapi kalau kita kondisinya seperti itu karena awalnya kita sudah kecanduan gula, ya kita konsumsi gula yang baik kalau bisa. Tapi ada solusinya juga. Gimana ya saya berjuang untuk melawan kecanduan gula? Kita konsumsi Ziman. Nanti kita bahas di session berikutnya kali ya. Sekarang aja, Oh, Pak. sekarang aja. Oke deh. Jadi ada suatu nutrisi ya, makanan pelengkap yang sangat efektif untuk membongkar rasa kecanduan di dalam tubuh kita. Karena begitu kita konsumsi gula, hormon dopamin diproduksi lebih, dopamin diproduksi lebih menyebabkan kita bahagia, euforia gitu kan. Makanya orang yang kebanyakan makan nasinya 3 piring gitu kan. Biasanya perutnya kenceng, matanya kendor. Ngantuk. Jadi ngantuk, dia fly gitu, asik. Karena kebanyakan nasi kan gula. Iya, betul. Minum teh manis 7 gelas udah fly Waduh. dia kan. Nah, itu yang berbahaya. Gimana cara menghindari? Banyak konsumsi Ziman. 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Dan kita tahu harus dihindari, tapi kita akibatnya mudah menghilangkan sakaunya gula kalau kita konsumsi Ziman 5 tetes sehari 4-5 kali. Jadi kalau kita sudah hilang sakau dengan gula, untuk mengatasi penyakit asam urat, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu mudah. Karena apa? Karena penyebabnya sudah kita potong, sudah kita pangkas, yaitu apa? Kecanduan gula. Nah, konsumsi Ziman secara intensif dan konsisten ya. Jadi jangan ragu-ragu deh kalau beli Ziman, jangan sebotol 2 botol, 10 botol untuk tubuh saya biar saya awet muda. Saya ingin bongkar semua kecanduan gula saya. Langsung minum rutin ya. 5 tetes pagi, siang, sore, malam sehari 4 kali. Dan kita begitu pingin rasa gula, pingin dapat sensasi rasa gula, sensasi fly-nya, kita tetesin Mirazen. Mau fly lagi, udah gelisah. Aduh, gak gelisah nih, saya butuh minum yang manis-manis. Minum Mirazen, minum Ziman. Minum Ziman. Nah, begitu kita konsumsi Ziman terus-menerus, otomatis apa? Itu kecanduan kita bisa dipangkas, bisa diremisi. Oke. Penggunaannya juga sama ya Pak, diteteskan di bawah lidah Iya. atau mungkin juga diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 mili gitu, 3 sampai 6 tetes. Betul. Kalau misalkan sudah mengkonsumsi Ziman, apakah mengkonsumsi gulanya secara berlebihan itu boleh atau harus tetap dengan takarannya gitu? Kita kan udah tahu ya, laki-laki batasannya 9 sendok teh, wanita 6 sendok teh. Cuma udah deh, nggak usah ditakar-takar, nanti kita Iya. stres sendiri. Tadi saya udah berapa sendok ya, kan gitu. Jadi kita udah deh meminimalisir konsumsi gula, perbanyak konsumsi Ziman, sehingga suatu saat saya konsumsi minum kopi pahit, rasanya lebih nikmat daripada yang pakai gula. Minum teh pahit, rasanya lebih nikmat daripada yang pakai gula. Konsumsi apapun kita udah nggak perlu harus ada gula karena udah kita bongkar dengan konsumsi Ziman. Betul. Nanti begitu Anda sudah konsumsi Ziman, tiba-tiba gula darah Anda normal, tekanan darah normal, asam urat normal, kolesterol normal, semuanya normal karena Anda sudah pangkas sampai ke sumbernya dan Anda perkaya tubuh Anda dengan nutrisi yang mampu membuat Anda awet muda, segar bugar, yaitu Ziman, enzim antioksidan aktif. Oke, jadi dikurangin ya, kurangin say gulanya kalau mau sehat ya. Kalau saya tipe orang yang gak suka manis Pak. Jadi Habis udah manis. udah ya? manis banget gitu. Nanti kelebihan. Kelebihan repot ya. Ya untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar Ziman atau mungkin tema kita hari ini kecanduan gula, boleh banget ya di 081511103103. Kalau Anda bertanya bagaimana caranya bisa mendapatkan Ziman, gampang banget. Langsung aja datang ke radio kesayangan Anda atau bisa juga di toko online via WhatsApp
juga boleh banget ya di 087790.300 di kios Ziman terdekat di sekitar Anda, di apotek juga ya boleh. Harganya Rp200.000. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Cara pemakaiannya juga gampang banget. Bisa langsung diteteskan di bawah lidah 5 tetes pagi, siang dan juga malam, atau bisa juga diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 mili. Bisa air dingin maupun suhu normal ya. Harganya Rp200.000 aja. Pertanyaan Anda masih saya tunggu ya di 081511103103. Untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat terjawab nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaan Anda masih kita tunggu ya di 081511103103, 081511103103. Ini ada sebuah survei lucu nih Pak. Sebuah survei oleh konsumsi gula di Inggris ini membuat laporan yang sangat mengejutkan. Pasalnya, kecanduan gula bisa membuat seseorang memilih untuk tidak bercinta dengan pasangannya hanya demi makan kue. Saking sakaunya ya. Saking sakaunya sama gula, pasangannya diacukan begitu saja. Aduh, kasihan banget. Ini yang sudah bergabung, yang sudah bertanya di WhatsApp, langsung kita jawab aja ya Pak. Di 081511103103. Selamat sore dari Ari yang ada di Kedoya. Umur saya 38 tahun. Saya minum manis atau teh manis itu hanya habis olahraga pagi 2 sendok teh. Apakah termasuk kurang? Karena saya tipe orang yang gak suka ngambil juga sih. Gak terlalu suka makan manis katanya. Saya bilang bukan kurang, malah kelebihan. Oh. Iya. Jadi kalau Anda olahraga, bagusnya itu nggak perlu kita cari yang pakai manis-manis ya. Karena saya punya teman itu rajin olahraga sekali loh ya. Bahkan dia guru silat dan sering latihan gitu ya. Cuma setiap kali dia olahraga, dia konsumsi teh yang dalam botol gitu ya, atau teh kemasan lah ya. Dan itu manisnya kan teh kemasan pasti manis. Iya. Sekali pemanis minum misal buatan. 5 gelas, 4 gelas, itu nggak sampai kepala 4 dia kena diabetes. Waduh. Nah, kita juga kalau olahraga bagusnya kalau bisa nggak usah deh pakai yang manis-manis. Kalau perlu pakai minuman yang mengandung mineral, nggak apa-apa. Kan ada tuh minuman yang mengandung mineral untuk isotonik, menggantikan mineral-mineral kita yang hilang. Itu lebih sehat dibandingkan pemanis. Jadi bagi saya kita konsumsi teh 2 sendok teh habis olahraga itu bukannya kekurangan, kelebihan menurut saya. Ya, jadi kalau bisa nggak perlu, nggak apa-apa. Karena kita nanti nggak mau tanpa kita sadari kita makan nasi udah gula, ya kan? Kita makan cemilan iseng-iseng udah gula. Kita makan gorengan udah gula, ya kan? Akibatnya martabak apa? gula Pak. Wow, itu gila lah gitu, Martabak ya kan? manis. Itu the bomb of gula, gula nuklir gula gitu ya, bagi tubuh kita. Dan itu yang mesti kita hindari. Atau minumannya tuh diganti air putih, ditetesin Ziman. Itu lebih dahsyat, sehat. ya kan? Begitu kita habis olahraga, minum air putih ditetesi Ziman, jangan kaget. Kita pegal-pegalnya akibat olahraganya cepat hilang, gitu. Ganti minumannya ya, jangan teh manis lagi. Nggak usah tuh yang namanya manis-manis, gula tuh nggak usah, dibuang aja ganti Ziman ya. Setiap olahraga minumnya Ziman. Jangan setiap olahraga juga, sehari 3 kali atau 5 kali lah ya. Dijamin luar biasa, badannya sehat gitu kan. Awet muda yang paling penting ya. Terus juga ini ada Puput yang ada di Tanah Baru. Bener gak sih Pak kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula cepet keriput? Oh iya, tadi kan udah dibahas. Cepet Karena tua. konsumsi gula itu menurunkan elastisitas kulit. Nah tuh Put, jadi ganti. Ada yang mau jadi kelinci percobaan? Gak mau. Saya maunya awet muda. Jadi diganti aja minumannya dengan Ziman. Lebih bagus, lebih sehat. Lebih sehat dan kulitnya lentur terus sampai usia berapapun. Orang nyangka kamu kepala 4 ya, enak aja udah kepala 5 gitu. Kamu sih 17 ya, enggak 71. Nah, kenapa konsumsi Ziman dari muda? Betul. Kalau untuk kulit nih Pak, bisa nggak sih Ziman diolesin jadi kayak masker gitu Pak? Bisa nggak? Bisa sekali. Bahkan kan Ziman itu kaya dengan antioksidan, kaya dengan mineral, kaya dengan nutrisi. Banyak yang ditetes ditaruh di muka malam hari, pagi harinya dia cuci. Itu jangan kaget kalau mukanya
tampak lebih cerah, kulitnya lebih lentur, lebih lembab dan lebih muda, lebih glowing. Padahal kan buat minum enggak juga, itu bisa buat obat luar, buat obat luka, buat muka, buat mata juga nggak masalah kalau mata kita tiba-tiba dalam kondisi iritasi, ya. Cuma kalau bisa tetesi di air aqua atau air yang bersih lah ya. 10 tetes kita basuh di mata kita yang sakit memang agak pedih ya. Kalau saya malah berani tetes langsung, tapi lebih pedih ya. Itu banyak yang nggak jadi sakit mata besoknya. Oke. Tapi kalau di muka kita berapa tetes stroke di muka, apalagi yang jerawat, jangan kaget kalau nanti jerawatnya kok hilang gitu ya. Padahal ini kan bukan obat jerawat, ini makanan. Karena memang dia ada antibakteri, ada anti jamurnya, ada anti patogennya, macam-macam deh. Jadi bisa untuk kondisi di dalam maupun di luar. Oke, kalau gitu saya mau tetesin Ziman di jerawat. Saya lagi tumbuh jerawat nih Pak, kecapean. Iya, itu mah kecapean dan ada yang dipikirkan. Banyak pikiran. Oke, baiklah. Ini dari siapakah? Dari Pak Suparno. Kalau penderita diabetes kok perutnya besar itu disebabkan karena apa? Terus apakah gula jagung itu aman bagi penderita diabetes? Kalau tidak aman, jenis gula apa nih yang aman untuk diabetes? Ya sebenarnya kalau gula jagung dibandingkan sama gula putih ya lebih aman gula jagung sebenarnya. Cuma tetap aja kalau dikonsumsi berlebihan gula jagung pun berbahaya bagi kesehatan. Karena gula jagung ini ya ada penelitiannya ya. Jadi penelitiannya di Universitas Princeton. Jauh tuh di Inggris sana ya. Jauh ya, naik apa tuh Pak ke sana? Mesti naik pesawat. Nah ternyata gula jagung itu disebut high fructose corn syrup, sirup ya. Jangka panjangnya kita konsumsi kalau berlebihan. Ya anggaplah kalau gula biasa 9 sendok, kalau gula jagung misalnya 20 sendok, tetap aja terjadi peningkatan berat badan atau obesitas, peningkatan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol jahat kita naik, liver kita rusak. Kemudian macam-macam deh. Itu penelitian dari Universitas Princeton di Inggris terhadap pemanis buatan dari jagung, sirup jagung. Cuma bedanya memang kalau gula pasir yang putih 9 sendok teh maksimal gitu ya, batasnya itu mungkin bisa lebih. Adaptasi tubuh kita bolehlah konsumsi 30 sendok, tapi gula tapi bagi saya mendingan nggak usah lah, semua yang namanya manis-manis kita hindari. Daripada kita memelihara penyakit karena kita sudah kecanduan gula. Kurang lebih seperti itu. Jadi cari aman aja. Cari aman aja deh. Dikurangin aja ya. Jadi kalau udah konsumsi gula jagung apa gula apa tadi disebut? Ya, dia nyebutnya merek sih, tapi saya tahu ini gula jagung. Ya kurangi aja deh dosisnya, dikurangi, tetap dikurangi ya. Jadi yang ditambah dosisnya adalah zimannya. Zimannya ditambah ya biar kecanduan gulanya hilang. Kalau masalah perut itu maju ke depan ya mungkin kita obesitas karena nggak semua orang diabetes perutnya maju, nggak semua. Nggak semua ya. Kalau sudah resistensi insulin sudah kronikal, biasanya malah kurus mendadak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan perutnya pengen ramping, Olahraga dan benar-benar lupakan gula. Iya, olahraga, diet, terus konsumsinya Ziman. Jangan konsumsi yang lain ya. Ingat ya, konsumsinya Ziman biar Anda kecanduan Ziman. Karena kalau kecanduan Ziman itu bukan penyakit yang ada kebugaran, tambah awet muda. Yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng, kulitnya pun juga lembab, glowing, sehatnya luar biasa. Penyakit yang ada dalam diri Anda terhempas dari dalam tubuh Anda. Enak banget kan? Makanya konsumsi Ziman dong sekarang juga. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda. Bisa juga di toko online ya. Pesannya via WhatsApp juga bisa banget di 0877900300. Cara pemakaiannya gampang banget, cukup diteteskan di bawah lidah 4-5 tetes. Sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali. Karena kalau mengkonsumsi Ziman secara berlebihan gak ada efek sampingnya. Ya paling efek sampingnya tambah bugar sama cepat habis sih. Iya. Beli lagi, jangan cuma sekali 2 kali. Kalau pengen tahu ya khasiatnya, protokolnya 3 bulan. Jadi jangan beli 1 botol baru berapa minggu, mana khasiatnya nggak ada. Protokolnya 3 bulan ya. Sehari 3-5 kali, isinya 15 ml loh ini. 100% enzim herbal alami, harganya Rp200.000. Pertanyaannya masih ada, nanti akan kita bahas lagi kalau waktunya memungkinkan ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat terjawab akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal.
Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini segmen yang terakhir. Sebelum kita pamitan, jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp 081511103103. Ini dari Pak Arif yang ada di Magelang, mau tanya, apakah Ziman ini bisa untuk memulihkan kondisi paru-paru bagi para perokok? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya yang mampu mendetoksifikasi semua sampah dalam tubuh kita adalah tubuh kita sendiri. Sel-sel kita lah yang mampu membongkar semua sampah-sampah yang ada dalam paru-paru kita, tapi sel-sel paru-paru. Cuma sel-sel paru kita tidak mungkin bisa membuang sampah kalau tidak ada nutrisi yang optimal yang membantu. Nah, Ziman ini kan mengandung mengkudu. Nah, mengkudu ini memiliki efek detoksifikasi yang luar biasa untuk penyembuhan paru-paru. Jadi di dalam Ziman, buah mengkudu ini mengandung zat ya yang namanya antraquinon, alkaloid, damna cantal, prozeronin sama scopoletin. Semuanya itu punya efektivitas antibakteri, anti jamur, antivirus. Jadi semua infeksi akibat bakteri-bakteri jahat di dalam paru-paru kita itu bisa dieliminasi atau dibuang oleh zat yang ada dalam buah mengkudu. Nah, kebetulan di Ziman itu kandungannya buah mengkudunya bukan sembarang mengkudu yang sudah organik dan sangat pekat karena ekstraksi ganda 2 kali ekstraksi dingin. Jadi bagi Anda yang punya masalah paru-paru, mungkin flek paru-paru, ada TBC, ada pneumonia, ada emfisema, semua yang masalah keluhan paru-paru, daripada capek cari pohon mengkudu, apalagi cari mengkudu yang organik susah. Konsumsi Ziman aja deh. 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Dan kita niatkan jangan berhenti selama 3 bulan. Sampai benar-benar paru-paru kita setelah di ronsen, bersih, tidak ada lagi kabut-kabutnya, tidak ada yang gelap-gelapnya, tidak ada yang hitam-hitam. Karena sudah dibongkar oleh tubuh kita melalui perantara makanan yang kaya dengan enzim antioksidan yaitu Ziman. Bagus sekali dong Ziman dikonsumsi. Jadi ayo dong, gak usah ragu-ragu lagi. Untuk kesehatan Anda gak usah pakai pikir-pikir, langsung aja deh konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Ini harganya Rp200.000 aja yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, di toko Ziman, di toko online, di apotik. Bisa pesannya via WhatsApp. Dicatat ya nomornya ya kalau Anda pengen pesan Ziman, 0877900300. Sekali lagi 0877900300. Yang mau sehat wajib nih minum Ziman ya. Yang mau awet muda harus konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Cara pemakaiannya sangat mudah banget, diteteskan di bawah lidah atau bisa juga diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 ml ya. Ya, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat tanpa obat. Yes, ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Saya Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.